Pilih diatur tidur atau diatur main? Karena hobi gue tidur, jadi mending gue pilih diatur tidur aja kan? Ya ampun nak, kenapa kamu pilih diatur tidur? Itu kesalahan yang besar. Loh, kenapa salah besar mah? Sistem bakal ngasih tahu jam tidurnya ke kamu doang, jadi kamu harus ngasih tahu ke yang lain. Oh alah, itu mah gampang mah. Gampang sih kalau kamu nggak bohongin orang. Udah, mama tenang aja, nanti aku bakal kasih tahu ke mama jam tidurnya kok. Kira-kira diatur jam tidur kali ini berapa ya? 1 jam? Vel, udah kesebar berita kalau lo yang milih diatur jam tidur. Emangnya kenapa kalau kesebar? Bakal banyak orang yang nanya ke lo jam tidurnya berapa, termasuk gue. Oh, kali ini kita harus tidur 1 jam aja kok. Apa? Cuman 1 jam? Ya udah deh, makasih ya, Vel. Vel, apa? Lo pasti mau nanya jam tidur ke gue kan? Lo tahu aja, kira-kira diatur jam tidur kali ini berapa ya? Kita harus tidur selama 1 jam. Apa? Gue nggak percaya. Kenapa lo nggak percaya? Kan sistem ngasih tahu ke gue, jadi lo harus percaya apapun yang terjadi. Muka lo terlihat mencurigakan, jadi gue takut dibohongin deh. Gue nggak mungkin bohongin kalian semua, soalnya kan nanti kalau gue bohong, gue sendiri yang kena imbasnya. Ya udah, kalau gitu gue bakal tidur 1 jam. Wah, sekarang semua orang udah tidur, sekarang saatnya gue tidur juga kan? Eits, kamu nggak wajib buat tidur. Loh, jadi saya nggak perlu tidur sesuai jam yang diatur ini? Iya, nggak perlu karena kamu yang berkuasa. Wah, kebetulan saya belum ngantuk, jadi saya nggak tidur dulu deh ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Seneng deh dikasih kebebasan. Kira-kira hari ini orang harus tidur berapa lama ya? Hah? 24 jam? Wah, kebetulan banget kemarin Mama kurang tidur, jadi hari ini Mama bakal hibernasi. Tapi Mah, apa nggak kelamaan? Enggak dong, bagi Mama yang tidur kebo. Udah deh, Mama mau tidur ya sekarang. Loh, Kay, lu sakit? Iya, gara-gara kemarin gue cuma tidur 1 jam, jadi sekarang gue meriang deh. BTW kalau gue bohongin orang, imbasnya bakal ke gue sendiri kan? Lo salah besar, Vel. Kalau lo ngebohongin orang, bakal ada hukuman besar bagi orang yang nggak tidur sesuai jam tidur. Loh, berarti nggak ada ruginya bagi gue dong. Jangan bilang lo berniat ngebohongin semua orang. Gue nggak punya niat kayak gitu kok, jadi sekarang gue bakal ngasih tahu lo jam tidurnya ya. Eits, nanti aja ngasih taunya karena kita semua kan bakal ngumpul di aula. Oke, gue bakal kasih tahu di aula nanti ya. Feli, silakan umumkan jam tidur kita sekarang. Kita harus tidur selama 1 jam, Bu. Rumah gue bakal makin mewah kalau gue belajar atau main. Karena gue anaknya selalu dituntut buat ranking 1, jadi mending gue pilih belajar kan. Ini udah jadi makanan keseharian gue. Mah, mulai sekarang Mama gak perlu kerja lagi. Gak bisa nak, Mama harus tetap mulung. Mama mulung itu biar apa sih? Biar kita bisa makan dong nak. Mah, rumah kita tuh bakal makin mewah kalau aku belajar. Kalau rumahnya udah mewah, berarti ada pembantu yang masakin kan? Tetap aja Mama harus mulung. Udah ya, Mama mau berangkat kerja dulu. Ya elah, nggak bisa dibilangin. 1 tambah 1 sama dengan 2. Vel, ngapain lo bawa buku kemana-mana? Kurang kerjaan banget. Emangnya kenapa? Masalah buat lo? Gue tahu sih lo pinter dan selalu ranking 1, cuman nggak perlu ditampakin kayak gini juga. Gue itu punya kekuatan. Rumah gue tuh bakal makin besar kalau gue belajar. Wah, asik. Nantinya gue bakal main ke rumah lo yang besar itu, bukan yang kecil lagi. Lo ngeledek rumah kecil gue ya? Tapi emang beneran kecil sih. Anak-anak, karena hari ini tuh guru-guru pada ada meeting, jadi kalian semua bakal pulang lebih cepat ya. Tapi Bu, saya masih mau belajar loh. Kalau gitu saya bakal kasih kalian semua PR. Wah, ini semua gara-gara lo, Vel. Kok jadi salah gue? PR kalian adalah menulis karangan sebanyak 100 halaman. Buset, gak nanggung-nanggung. Asik, rumah mewah udah ada di depan mata nih. Aku pulang. Loh, Mah, kenapa rumah kita nggak ada isinya? Cuman luas sih. Kamu harus belajar lebih banyak supaya perabotan rumah kita bisa terisi. Oke, tapi otak aku udah mendidih, Mah. Nggak ada pilihan lain karena Mama sekarang udah berhenti kerja sesuai apa yang kamu bilang. Jadi kamu adalah kepala keluarga. Apa? Aku nyesel deh bilang kayak gitu. Ya udah deh, aku bakal belajar lagi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Feli, Ibu udah dengar tentang kekuatanmu itu. Oh ya? Terus kenapa, Bu? Kamu nggak boleh biarin rumah kamu mewah hingga 100%. Ya ampun, saya nggak peduli. 1% lagi rumah saya bakal mewah 100%. Rumah mewah 100% itu bakal menjadi malapetaka bagi kamu. Malapetaka gimana sih? Kan yang punya kekuatan saya, kok Ibu yang ribet? Ini semua karena Ibu juga dulu pernah punya kekuatan itu, dan Ibu sangat menyesal senyesal-nyesalnya. Ibu itu cuman gak mau dikalahin. Rumah saya bakal jadi yang paling mewah di kota ini. Aduh, nih anak gak bisa dibilangin bandel banget. Nah, ini baru yang namanya rumah mewah. Dan udah mentok di 100% juga sih. Tapi ini ruangan apa? Gue belum pernah masuk.
Dan dikunci juga. Kalau gitu gue harus dobrak kan. 3, 2, 1. Pilih bisa melihat masa depan atau masa lalu? Lihat masa depan aja deh, jadi gue bisa meramal. Non, ayo cepet naik ke mobil supaya kita nggak terlambat. Terlambat kemana ya, Pak? Ya ke sekolah dong, Non. Terus mau kemana lagi? Oke, tapi sebelum itu saya mau lihat masa depan Bapak dulu. Masa depannya kecelakaan. Mampus gue. Kalau gitu saya mau jalan kaki aja, Pak. Waduh, serem juga ya kalau kecelakaan. Kalau gitu saya nggak bawa mobil dulu deh. Iya, daripada ntar mobil saya rusak. Vel, kita berangkat bareng yuk. Sebelum berangkat bareng, gue bakal lihat masa depan lo dulu. Kecebur, God. Apaan banget sih zaman sekarang lo masih percaya ramalan? Ini lebih akurat daripada ramalan, karena gue bisa lihat masa depan seseorang. Ya udah deh, jadi lo mau ikut gue atau enggak? Enggak dulu deh, soalnya gue takut ikut kecebur, God. Selamat pagi, Bu. Hari ini Ibu bakal ngajar kelas saya, kan? Iya, saya penuh dengan semangat banget loh ngajar kelas kamu. Bu guru mau ngadain ujian mendadak, gawat. Gue kan belum belajar. Kalau gitu, Ibu ingat gak kalau sekolah kita bakal ngadain bazar akhir pekan ini? Oh iya, lupa. Saya harus segera mengadakan meeting. Iya, Bu, meeting aja. Gue penasaran banget sama masa depan diri gue sendiri. Kan selama ini gue cuma ngeliat masa depan orang-orang. Kira-kira masa depan gue apa ya? Diculik, mampus gue. Non, ayo pulang, Non. Untung aja Pak supir jemput saya tepat waktu. Emangnya ada apa, Non? Nggak apa-apa, tapi sebelum itu saya mau lihat masa depan Bapak lagi. Oh, aman, kita nggak bakal kecelakaan. Kalau gitu silakan naik, Non. Pak, ini kemana? Kok bukan pulang ke rumah? Kita mampir dulu ke sini dan masuk ke ruang kosong sana. Rumah kosong? Kok serem banget, Pak? Ada yang ingin bertemu denganmu, tapi harus di tempat yang kosong seperti ini. Oh, orangnya penting nggak ya? Penting sekali, nanti juga kamu akan tahu sendiri. Masa depan Bapak... Oke, berarti aman kan? Non, silakan masuk ke dalam rumah itu sendiri ya. Sementara saya mau pamit. Maksudnya saya ini tinggal sendirian, Pak? Kamu nggak sendirian, kamu akan bersama dengan tamu itu. Gawat, jangan-jangan Pak supir ini ngejual gue lagi. Kamu nggak usah berpikir yang macam-macam. Iya, Pak. Tuh, gue sendirian di tempat yang berdebu dan kusam ini. Kira-kira masa depan gue yang selanjutnya apa ya? Gue harus lihat kan? Astaga, jadi su. Pilih bicara sama hantu atau sama benda? Ya sama benda lah, karena gue kan takut hantu. Mending pilih benda kan? Feli, kamu kan harus berangkat ke sekolah. Ayo cepetan, nanti telat loh. Iya mah, ini mau berangkat kok. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, karena nanti mama repot bakal ngantarinnya. Udah nggak ada yang ketinggalan sih mah. Aku pergi dulu ya. Aku ketinggalan. Hah? Siapa itu yang ngomong? Aku botol minummu. Oh, aku lupa bawa botol minum aku mah. Tuh kan, untung aja inget. Bukan karena aku inget mah, tapi karena botol ini bisa ngomong sendiri. Wih, keren. Sayang, aku tahu kamu suka ayam, jadi aku mau kasih kamu kado. Wah, kado apaan? Aku suka banget loh sama kado. Ini dia. Wah. Kamu harus dengerin aku. Kamu harus menjauh dari Dion karena dia berniat jahat. Kenapa? Dia bisa aja menghabisimu dalam sekejap. Kamu kenapa ngomong sendiri? Kamu gak suka ya sama kado aku? Suka kok, suka banget malah. Oke, kalau gitu aku seneng. Gue bakal bawa boneka ini kemana-mana karena ini berharga banget bagi gue, kan pemberian pacar. Feli, kamu harus pulang sekarang juga karena mama kamu butuh bantuanmu. Dalam bahaya dia. Apa boneka ini bisa dipercaya? Kalau kamu gak percaya, coba aja buktikan. Oke, gue bakal pulang. Tolong, mama butuh minum. Astaga, mama, ternyata mama dehidrasi. Kalau gitu cepet minum ini, mah. Makasih banyak ya, Nat. Tapi kamu tahu dari mana kalau mama lagi kehausan? Aku tahu karena dikasih tahu boneka ini, mah. Dia emang penyelamat banget. Kalau gitu kamu jangan pernah buang boneka itu, soalnya berharga banget. Iya, mah. Aku juga takjub karena dia jujur. Kayaknya kamu punya sesuatu yang mau diomongin sama mama ya? Iya, mah. Malam ini aku mau kencan bareng Dion. Boleh nggak? Ya boleh dong. Masa mama nggak izinin anak mama mau kencan? Asik, kalau gitu aku bakal siap-siap dulu ya, Mah. Bawa boneka itu deh supaya kamu terlindungi dan gak bahaya. Bawa boneka ini? Oke. Nah, sekarang gue udah siap, udah dandan, udah pakai minyak wangi, udah mandi. Kamu gak boleh pergi kencan. Batalkan kencan itu sekarang juga. Gak boleh pergi sama Dion. Apa? Masa gue udah siap-siap terus gak jadi pergi sih? Aku sedang melindungimu. Ini demi keselamatanmu. Sayang, kamu udah siap belum? Kamu mau bawa boneka itu? Enggak deh, kayaknya boneka ini kali ini aku tinggal aja. Kalau gitu ayo kita pergi.
Semoga aja pilihan gue ninggalin boneka itu nggak salah deh. Dion kan gak mungkin berbuat jahat. Kita udah sampai. Aku ke toilet dulu ya, soalnya aku kebelet pipis. Iya, oke, aku bakal nungguin kamu. Loh, kenapa boneka ini muncul lagi? Perasaan gue udah tinggal di rumah deh. Aneh. Kamu harus buka dan lihat isi tasnya Dion kalau kamu masih nggak percaya kalau Dion itu jahat. Tas Dion? Emang isi tasnya apa sih? Gue harus buka dan perhatiin. Hah?